Yang terhormat Kepala SD Negeri Kaliwatubumi, Ibu Chandra Dewi Susilawati SPD. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Kaliwatubumi. Yang saya hormati tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo oleh Ibu Eni Rahmawati SPD dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamah. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, acara inti, lain-lain dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Meningkat pada acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas disilakan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada acara ketiga, sambutan Kepala SD Negeri Kaliwatubumi yang akan disampaikan oleh Ibu Chandra Dewi Susilawati SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Kaliwatubumi, yang saya hormati pula tamu undangan dalam kegiatan pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama melafalkan kalimatul tauhid di lisan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini dengan
kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif SD Negeri Kaliwatu Bumi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Ramawati SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahmi bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Ibu-ibu peserta diseminasi yang berbahagia, marilah nanti kita ikuti kegiatan siang hari ini dengan rasa senang, rasa bangga tentunya. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat pada Bu Eni Ramawati SPD yang dari SD Negeri Kaliwatu Bumi ini yang menjadi CGP Angkatan 10. Semoga dengan beliau mengikuti kegiatan CGP ini nanti bisa memberikan ilmunya kepada teman-teman dan tentunya bisa memberikan manfaat dan mendorong teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti jejaknya, yaitu untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Karena dalam CGP ini tentunya banyak sekali manfaatnya yang bisa kita terima. Bukan hanya sebagai ajang mencari gelar, tapi kita ambil hikmahnya, yaitu kita mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Para peserta diseminasi ini, saya hanya bisa berpesan, mari nanti kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eni dengan penuh hikmat. Kita serap, kita ATM, kita amati, kita tiru ilmu apa yang bisa kita tularkan pada rekan yang lain. Semoga dengan diseminasi ini memberikan pengalaman yang luar biasa bagi kita semua. Mungkin saya hanya berharap semoga kegiatan diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Chandra Dewi Susilawati yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan menuju acara keempat, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Rahmawati SPD, sekaligus acara lain-lain yang akan diisi dengan tanya jawab. Kepada Ibu Eni Rahmawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Chandra Dewi Susilawati SPD selaku Kepala SD Negeri Kaliwatu Bumi. Yang saya hormati Ibu-ibu guru serta tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat, dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih
waktunya untuk di sini kita belajar bareng Ibu-ibu ya. Kita santai saja. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu semua dalam keadaan senang atau sedih? Senang ya, Ibu? Ya, semoga diharapkan nanti di sini saya mendapatkan tugas untuk mendefinisikan budaya positif di sekolah. Ini termasuk tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan sekolahnya. Langsung saja nih ibu-ibu. Ini ada pertanyaan alternatif dulu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Ya. Jadi yang menjawab setuju dan yang menjawab tidak ya tadi. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Baik. Lanjut. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Nanti kita akan temukan jawabannya setelah kita mempelajari materi ini, Ibu ya. Selanjutnya, di sini yang pertama kita akan membahas tentang positive mindset atau berpikir positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai positif apa itu kalau di sekolah biasanya? Disiplin, termasuk ya. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab, jujur. Nah, itu termasuk nilai-nilai yang positif. Selanjutnya, nah di sini nanti kita akan pelajari konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi itu ada 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Dari sini yang paling menarik yang mana Ibu? Apa yang mungkin Ibu pernah menjalankan yang mana? Keyakinan kelas. Ya. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, coba di sini Bu, kita bermain peran dulu. Ada yang peran jadi A dan peran A, peran B. Peran A itu nanti bisa nanti ada pasangan ya. Peran A itu menggenggam tangan, ya. Bayangkan, coba Ibu bayangkan, di sini itu ada barang berharga yang harus Ibu apa namanya? Dijaga, ya. Yang harus Ibu jaga, jangan sampai dilepaskan oleh karena bujukan orang lain. Nah, tugas B nanti tugasnya adalah membujuk, merayu, silakan dengan cara apapun nanti, atau dengan cara mengancam ataupun mungkin digelitik-gelitik biar lepas. Nah itu coba Ibu bermain peran ya. Coba yang sebelah A itu sebelah kanan, yang sebelah B, yang B itu sebelah kiri. Coba yang A itu menggenggam, di sini ada barang berharga. Yang B tugasnya merayu-rayu. Bagaimana caranya biar yang A itu bisa melepaskan atau memberikan. Nah, coba Ibu. Ayo Ibu. Peran B dengan rayuan apapun, silakan. Dengan sekuat tenaga merayu.
berharga, berarti memang kita jaga ya. Nah, kira-kira dari perasaan ini itu tidak mau melepaskan itu karena kontrol siapa? Karena kontrol diri sendiri atau orang lain? Ya. Nah, di sini nanti yang kita akan pelajari dulu. Jadi apa yang kita lakukan itu karena kontrol kita sendiri. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari William Glasser. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ya atau tidak? Ya. Iya. Ilusi guru mengontrol murid. Beranggapannya seperti itu, tetapi pada dasarnya murid itu yang mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan guru ya. Nah, misalkan contohnya tidak mengerjakan PR, nah itu yang mengontrol mereka kan dirinya sendiri, dia yang tidak mengerjakan PR, ya kan? Ya kan bukan karena orang lain, gitu ya. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini dari teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian model berpikir menang kalah, ini yang dimaksud dengan stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, semua berperilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Ini perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Baik, kita lanjutkan. Disiplin positif. Kalau Ibu dengar kata disiplin itu kira-kira apa tuh? Taat aturan, hukuman bisa ya. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini pengertian dari disiplin positif. Nah, dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini kalau nilai-nilai kebajikan itu dalam dunia pendidikan kita saat ini itu ditujukan pada profil pelajar Pancasila. Yang ini Ibu biasanya sudah pernah menyanyikan belum Ibu? Ya. Apa belum? Ya, dicoba ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan beramal yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu mungkin sudah sering ya menyanyikan di kelas masing-masing. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ini yang nantinya akan ditujukan pada profil pelajar Pancasila. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu? Belum ya Bu?
kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 ini Bu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira Ibu ada di posisi mana? Di posisi 1, 2, atau 3? 1, ya. Ada kan sudah di posisi 3? Untuk menghargai diri sendiri. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan deh. Ya, biasanya hukuman. Ya, dan mendapatkan imbalan yang bisa. Itu berasal dari motivasi eksternal. Kemudian untuk yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Ini termasuk motivasi dari internal atau tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini maksudnya di sini adalah jika diberikan penghargaan lagi dan terus akan diberikan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Nah, di sini. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif ini misalkan ibu-ibu disuruh diet, harus kalau kamu mau diet nanti saya kasih hadiah atau penghargaan. Kira-kira ibu langsung akan melaksanakan atau tidak? Ini pasti ya. Nah, ini makanya di sini penghargaan tidak efektif, misalkan seperti itu ya, ibu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini misalkan yang diberi penghargaan nilai nilai 100 itu akan diberi penghargaan. Nanti untuk teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan nilai 100 ini akan merasa akan bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah, ini menghukum misalkan peringkat ya. Peringkat itu bagi yang berperingkat 2 itu merasa dirinya akan terhukum. Kemudian motivasi dari dalam diri atau inklusi. Nah, di sini Ibu, ini konsekuensi atau hukuman menurut Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya, mencatat 100 kali. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Ini bisa menjadi konsekuensi ya. Karena ya bisa konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat konsekuensi. Ya, konsekuensi dari hukuman. Nah, di sini perbedaannya dulu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, betul tidak Ibu? Betul. Ibu pernah merasa dihukum? Mungkin pada saat kecil dulu. Kira-kira masih teringat sampai sekarang ya? Masih. Sakit hati tidak Ibu? Ya. Nah, ini hukuman selalu menyakitkan, ya, membuat anak sakit dari fisik maupun hati. Jangka waktu yang lama sampai sekarang saja masih ingat, berarti kan jangka waktunya
membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Biasanya kalau anak-anak sekarang kalau dihukum pasti akan merasakan seperti itu, merasa dipermalukan, apalagi kalau dihukumnya di depan teman-temannya. Nah, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau ini dalam waktunya hanya pendek. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini biasanya dilakukan oleh guru, ya guru sudah ada konsekuensinya. Jika kamu tidak mengerjakan PR atau jika kamu terlambat, maka akan tinggal kelas pada waktu istirahat untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, itu termasuk konsekuensi di situ. Nah, di sini apa itu restitusi? Pernah mendengar itu restitusi? Pernah ya? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini proses restitusi itu pada intinya adalah untuk memperbaiki kesalahan murid, ya, dengan mengembalikan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang termasuk identitas ganda itu adalah hukuman. Sedangkan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di situ sudah terlihat ya Bu. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Tidak perlu saya bacakan di buku ini. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas? Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Ada yang bisa menjawab? Apa beda yuk? Coba. Sepertinya sudah tahu jawabannya. Apa bedanya peraturan dan keyakinan itu? Kalau keyakinan sudah disepakati bersama. Keyakinan sudah disepakati bersama. Sedangkan peraturan? Peraturan? Peraturan kelas itu belum tentu itu diyakini dan disepakati bersama. Ada peraturan kelas itu bisa dibuat oleh gurunya sendiri. Ya, betul sekali ya. Di sini peraturan itu dibuat oleh gurunya sendiri, sedangkan keyakinan itu tadi sudah diyakini bersama, ya. Nah, di sini ada, nah ini Bu, kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu termasuk peraturan atau keyakinan Bu? Peraturan ya. Ya, ada aturan kalau berkendaraan sepeda motor itu menggunakan helm. Tapi kalau dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan, keselamatan, itu kira-kira menjadi sebuah keyakinan tidak? Keyakinan ya. Ya, bisa ya. Kalau kita meyakini menggunakan helm itu untuk keselamatan, itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu kira-kira peraturan atau
keyakinan ibu. Kalau ibu menggunakan masker dan mencuci tangan itu sebuah keyakinan dari ibu sendiri atau keyakinan? Keyakinan ya, keyakinan agar terhindar dari penyakit. Ya. Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini. Nah, di sini tadi ya jawabannya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, di sini ada lingkaran. Berawal dari peraturan kelas itu akan menjadikan sebuah keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, kemudian akan mewujudkan lingkungan yang positif, kemudian baru akan mewujudkan budaya positif. Nah, ini arahnya dari sini ya Ibu ya. Mulai dari peraturan kelas, keyakinan, lingkungan yang positif, kemudian bisa menjadi budaya positif. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ibu pasti juga sudah pernah membuat ya? Nah, sudah pernah membuat ya. Di sini mempersiapkan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang pelajaran yang akan disepakati. Kemudian mencatat masukannya, mengganti kalimat negatif menjadi positif, meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kira-kira sudah menulis prosedur ini? Apa yang belum? Menandatangani sudah? Sudah sampai menandatangani ya? Ini. Contoh keyakinan kelas dulu. Menjelaskan keyakinan kelas. Peran murid adalah bersemangat untuk mencurahkan pendapatnya ya, menggunakan sertifikat mereka menetapkan. Nah, di sini setelah disepakati kemudian membuat keyakinan kelas menggunakan bahan dan alat berbahan yang tersedia. Proses penandatangan ketika sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipasang di dinding. Kita lanjutkan Ibu. Setelah tadi keyakinan kelas, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Kalau kita jadi murid ya kita harus memahami kebutuhan dasar murid kita ya Bu ya. Nah, di sini ada aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa itu? Kesenangan ya, betul. Kesenangan. Kemudian ibu kejar aku
aku. Tadi apa? Kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ya? Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini kebutuhan apa itu? Semangat bisa kebebasan. Nah ini ya Ibu, kita sebagai guru harus bisa memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Ya, kadang bosan ya Bu? Ya, ya. Bosan. Nah ini Bu, 5 posisi kontrol guru. Ada yang pertama penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ibu berada di posisi mana? Membuat merasa bersalah. Yang sering dilakukan ya. Ada yang sebagai penghukum? Ada ya Bu? Ya. Itu kalau zaman dulu memang ada ya. Semuanya sebagai penghukum. Nah, ada yang sebagai teman? Ada ya, pemantau. Nah ini di sini Bu-Ibu, 5 posisi kontrol guru ini yang harus kita terapkan itu di posisi manajer. Nah, di posisi manajer. Jangan menjadi penghukum atau merasa bersalah lagi ya Bu-Ibu. Ya. Di sini kita akan tahu mengapa. Nah di sini yang termasuk identitas gagal buku tadi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah ini, nah penghukum itu kadang suka menghakimi, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini nanti dampaknya bagi anak ibu itu pasti akan mengulangi hal yang sama. Nah di sini kemudian membuat merasa bersalah juga. Di sini anak akan menjadi rendah diri. Nah, di situ ada bagian kalimat contohnya ya Bu ya. Kalimat. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses itu, tapi ini berasal dari kontrol dari luar itu teman dan pemantau. Nah, ini masih penting ya, teman dan pemantau. Nah, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, kalau teman ini nanti dampaknya bagi murid akan menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Nanti dengan guru yang lain akan berbeda. Kemudian pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah yang kita harapkan itu sebagai manajer ya Bu. Sekarang itu sebagai manajer menghargai diri sendiri. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika murid itu mendapat masalah apapun ya kesalahan. Nanti dampaknya bagi murid itu akan mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, bagaimana mereka caranya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini saya akan sedikit dulu. Contoh posisi kontrol. Nanti itu akan membedakannya. Apa coba? Tapi menghamil, menunjuk-nunjuk aku. Nah, itu di sekolah. Nah, ini ada yang terlambat. Marah-marah. Ini penghukum itu. Penghukum. Naran, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh,
merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah. Posisi Berbicara membuat dengan rasa anak bersalah. Sekarang posisi teman ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Nah, ini posisi bicara teman dari dengan ibu. nada suara ramah adalah identitas kamu. Sekarang posisi penonton. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu Apa konsekuensinya itu? jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau Sekarang di posisi paling atas ibu. Posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu.
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah itu ibu-ibu perbedaannya. Ibu-ibu bisa membedakan deh dari mulai tadi penghukum sampai manajer. Kira-kira ibu bisa tidak di posisi manajer? Semoga bisa ya. Nah ini yang nanti kita harapkan guru-guru yang saat ini itu bisa menjadi di posisi manajer. Kita lanjutkan ibu. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataannya. Sebuah pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini tadi membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini tadi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini tadi teman ya ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini termasuk pemantau. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini di posisi manajer. Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Nah, ini termasuk penghukum. Nah, dari sini paham ya ibu ya bedanya di posisi kontrol masing-masing. Baik ibu, kita akan melanjutkan ke segitiga restitusi. Ibu sepertinya sudah pernah mendengar ya segitiga restitusi. Kira-kira sudah pernah melakukan loh? Sebenarnya mungkin pernah ibu, tapi belum tahu namanya itu segitiga restitusi. Nah di sini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kalimatnya biasanya. Kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini termasuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu biasanya dengan permasalahan tersebut bisa bertanya tentang kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, itu termasuk validasi. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu termasuk validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah dibuat oleh ibu-ibu semua. Nah, ini nanti bisa ditanyakan kembali nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini termasuk menanyakan keyakinan. Sini ya Bu ya. Paham ya Ibu? Nah, di sini ada contohnya. Tindakan kamu itu Iya. sama. Ini ada contoh kasus ya Ibu. Kasus permasalahan murid. Kemudian seorang guru menggunakan segitiga restitusi. Sudah lama ya? Kenapa ada dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Termasuk validasi kendaraan. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Di sini menanyakan keyakinan. Kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu ya Ibu. Dan contoh menyelesaikan masalah murid itu menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira Ibu pernah melakukan dari ketiga ini, melakukan yang mana Ibu? Menstabilkan identitas? Tidak pernah belum? Atau memvalidasi duluan? Mengapa kamu melakukan kesalahan? Nah, sampai menanyakan keyakinan kelas sudah apa belum? Sudah. Jadi sudah melaksanakan segitiga restitusi ya? Ya. Iya, yuk ya. Baik. Baik Ibu-Ibu, setelah pemaparan materi tadi, mari kita berefleksi. Berefleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Anom seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang lantas saya akan menjadi Anom yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Mungkin dari ibu-ibu, monggo ada yang mau menyampaikan refleksinya. Monggo Bu Pona. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Pona. Di sini saya akan menyampaikan refleksi menurut saya, Ibu. Untuk yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya menjadi lebih tahu tentang bermacam-macam hukuman. Itu harus bisa memilah jenis hukuman yang mana yang tidak sesuai untuk disampaikan ke peserta didik. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti
mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan banyak ilmu, terbantu untuk mengelola kelas menjadi lebih baik lagi. Untuk yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, yaitu peran sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Saya akan belajar menjalankan peran sebagai manajer. Seperti itu Bu Eni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Bona yang sudah merefleksikan pada materi ini. Ya, baik. Di sini saya akan terangkan untuk saya menjadi among seperti apa. Nah, di sini diharapkan sebagai guru itu harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Dan di sini juga yang nantinya akan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih Bu. Baik, Ibu-ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini langsung saja ke Ibu-ibu. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi? Monggo. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Puspa. Di sini saya mengajar mata pelajaran pendidikan dan Islam. Jadi Ibu, ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Di sini saya kan menjadi guru mata. Apakah saya boleh melakukan keyakinan kelas di kelas saya? Sedangkan di kelas tersebut sudah ada keyakinan kelas yang dibuat oleh guru kelas. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulang pertanyaannya Bu Yuli. Yuli adalah guru makel. Bertanya, apakah saya boleh membuat keyakinan kelas? Sedangkan di kelas itu sudah dibuat keyakinan kelas. Kira-kira boleh atau tidak Ibu? Boleh. Boleh ya Ibu ya. Boleh, karena mungkin kalau di kelas itu kan secara global ya sudah. Nah, ketika pelajaran PAI itu boleh membuatnya dengan keyakinan-keyakinan sendiri. Gitu. Nah, baik, mungkin ada yang menanggapi? Sudah paham apa belum Ibu? Sudah yakin? Bisa menjalankan menjadi manajer dan menjalankan segitiga restitusi gitu. Kita berusaha berubah menjadi lebih baik. Ya, kita belajar berubah menjadi lebih baik untuk kemajuan sekolah tentunya dan juga untuk memperbaiki diri kita sendiri sebagai guru, karena guru saat ini harus memenuhi kebutuhan murid ya, bukan muridnya yang harus menuruti kita. Itu ya Ibu. Mungkin dari sini, dari materi ini cukup sekian. Mungkin banyak salah yang kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Eni Rahmawati SPT. Semoga apa yang Bu Eni Rahmawati sampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Dan dari diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Eni Rahmawati, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa budaya positif memang harus diterapkan di lingkungan sekolah.
untuk menciptakan pembelajaran yang lebih meningkat di dalam kelas. Demikian acara diseminasi budaya positif yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang setulus-tulusnya jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.